Halo semuanya, senang sekali bisa berbagi materi dengan kalian hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu keadilan dalam otonomi daerah. Yuk, langsung saja ya kita mulai. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah tersebut dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum yang dipakai yaitu pertama, bunyi pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi yaitu pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban, penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Contoh kutipan penting dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban dari otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berikutnya adalah pengertian keadilan. Keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang menuntut agar setiap orang diperlakukan secara setara, mendapatkan hak dan kewajibannya secara proporsional. Dalam konteks otonomi daerah, keadilan berarti distribusi sumber daya, pelayanan publik, dan kewenangan yang merata antar daerah. Berikutnya adalah keadilan dalam otonomi daerah. Keadilan dalam otonomi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu keadilan fiskal. Pemerintahan pusat mendistribusikan 3 dana secara adil agar daerah memiliki kemampuan membiayai kebutuhannya sendiri antara lain. Pertama, DAU, dana alokasi umum. Dana ini dari pemerintahan pusat yang diberikan secara merata kepada daerah untuk mendanai kebutuhan umum pemerintahan daerah. Kedua, DAK, dana alokasi khusus. Dana ini dari pusat yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu di daerah sesuai prioritas nasional. Dan ketiga, DBH, dana bagi hasil. Dana ini yang dibagikan kepada daerah berdasarkan pendapatan negara yang berasal dari daerah tersebut, misalnya hasil tambang, pajak, atau sumber daya alam lainnya. Kita masuk pada tujuan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan yang merata. Penjelasannya, yang pertama, pelayanan publik lebih cepat dan sesuai kebutuhan lokal. Kedua, pemerataan pembangunan antar wilayah, terutama daerah tertinggal. Ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi dalam pemerintahan. Keempat, efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, penguatan demokrasi lokal melalui pemilihan kepala daerah dan musyawarah desa. Kita masuk pada prinsip keadilan dalam otonomi daerah. Prinsip ini mengatur agar pelaksanaan otonomi tidak menimbulkan ketimpangan antar daerah dan seluruh warga mendapatkan hak serta layanan yang sama tanpa diskriminasi. Penjelasannya, yang pertama, keadilan distribusi fiskal menjelaskan dana dari pusat harus dibagi berdasarkan kebutuhan, bukan hanya potensi ekonomi. Kedua, non-diskriminasi. Semua kelompok dalam artian gender, etnis, wilayah terpencil harus mendapatkan pelayanan yang adil. Ketiga, kesetaraan akses. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus merata. Keempat, pemberdayaan lokal. Masyarakat lokal harus diberdayakan agar mampu mengelola sumber dayanya sendiri. Berikutnya kita masuk pada masalah keadilan dalam otonomi daerah. Meskipun otonomi dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, pada praktiknya masih banyak tantangan yang menyebabkan ketimpangan. Untuk itu, kita masuk pada penjelasannya ya. Ketimpangan fiskal antar daerah.
daerah kaya sumber daya makin maju, sementara daerah miskin makin tertinggal. Kedua, penyalahgunaan wewenang. Banyak kepala daerah yang menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadinya. Ketiga, minimnya partisipasi warga. Keempat, ketidaktransparan anggaran. Kurangnya informasi membuat masyarakat sulit mengawasi penggunaan dana desa atau APBD. Kelima, kesenjangan pembangunan antar wilayah. Desa-desa terpencil sering terabaikan karena akses yang sulit. Tadi kan kita membahas tentang masalahnya, maka itu kita harus menjelaskan juga upaya mewujudkan keadilan dalam otonomi daerah. Agar keadilan benar-benar terasa di setiap daerah, pemerintah dan masyarakat harus melakukan berbagai strategi dan pembenahan. Penjelasannya, yang pertama, kebijakan afirmatif untuk daerah yang tertinggal, seperti dana desa, dana otsus, dan DAK untuk mempercepat pembangunan. Kedua, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Masyarakat harus diberi akses informasi tentang anggaran dan hasil pembangunan. Ketiga, melibatkan masyarakat. Forum seperti musyawarah desa harus benar-benar melibatkan masyarakat yang luas. Keempat, peningkatan kapasitas aparat desa dan daerah melalui pelatihan dan pendampingan agar pengelolaan keuangan dan programnya lebih baik. Dan yang terakhir, penguatan lembaga pengawasan dan partisipasi seperti BPD, LSM, dan media lokal untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Kita masuk pada contohnya. Ada dua contoh, yaitu contoh daerah yang menerapkan keadilan dalam otonomi daerah, dan kedua adalah contoh daerah yang tidak menerapkan keadilan dalam otonomi daerah. Kita masuk pada pembahasan yang pertama dulu. Salah satunya yaitu di Desa Nginglov, Kabupaten Maluku Tenggara. Alasannya, transparansi dana desa. Pemerintah Desa Nginglov mempublikasikan anggaran dan realisasi dana desa secara terbuka melalui papan informasi desa dan media sosial. Kedua, partisipasi warga tinggi. Warga dilibatkan dalam penyusunan RPJMDES dan musyawarah desa, termasuk kelompok perempuan dan pemuda. Ketiga, pemanfaatan sumber daya lokal secara adil. Pemanfaatan sumber daya lokal secara adil. Pemanfaatan ekowisata Pantai Ngur Bloat dilakukan dengan pembagian hasil yang adil bagi masyarakat adat dan pemuda desa. Dan yang terakhir, akses layanan dasar merata. Program air bersih dan pendidikan menjangkau seluruh dusun di desa, termasuk wilayah terluar. Pembahasan kedua yaitu contoh daerah yang belum menerapkan keadilan dalam otonomi daerah. Salah satunya di Desa Roho, Kabupaten Maluku Tengah. Alasannya, minimnya keterlibatan warga. Proses perencanaan desa cenderung dilakukan oleh perangkat desa tanpa melibatkan masyarakat yang luas. Kedua, pengelolaan dana desa kurang transparan. Tidak adanya laporan keuangan terbuka dan papan informasi publik membuat warga sulit mengakses informasi penggunaan anggaran. Ketiga, pembangunan tidak merata. Infrastruktur seperti jalan dan listrik hanya terfokus di bagian pusat desa, sedangkan dusun pinggiran tertinggal. Dan yang terakhir, ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan. Fasilitas hanya ada di satu titik dan sulit dijangkau warga dari dusun lain, terutama anak-anak dan lansia. Demikian penjelasan singkat mengenai keadilan dalam otonomi daerah. Kita telah memahami bahwa keadilan tidak hanya soal pemerataan anggaran, tetapi juga partisipasi, pelayanan publik yang merata, dan perlakuan adil terhadap semua daerah, besar maupun kecil. Untuk memperkuat pemahaman kita tentang materi ini, mari kita saksikan sebuah drama singkat yang menggambarkan secara nyata bagaimana keadilan atau ketidakadilan dapat terjadi dalam praktik otonomi daerah. Selamat menyaksikan. Kepulauan Maluku, tepatnya di Desa Nginglov, keadilan dalam otonomi daerah bukan hanya impian. Mereka hidup dalam transparansi, partisipasi, dan kepercayaan. Saudara-saudaraku, ini laporan penggunaan pupuk bersama tahun ini.
bukan informasi sekedar kita pasang, dan informasi bisa langsung dilihat oleh masyarakat. Tidak cuma asli, kami sudah melihat jalan ke bisa bagus dan ada Itu kami temui dari luar, kami tahu wisata kami dan pastinya sudah kembali. Sini rakyat tahu kemana arah pembangunan. Semua ikut merasa memiliki desa. Berbeda dengan desa Rogo di Maluku Tengah dan ada desa besar, tapi suara rakyatnya nyaris tak terdengar. Sudah 3 tahun jalan ke dusun belakang rusak, tapi katanya dana habis buat proyek bangunan desa. Saya bahkan tidak tahu beberapa usaha dana desa, tidak ada papan informasi, tidak ada cerita di sekolah. Tapi kami sebagai anak muda tidak mengenal yang itu. Semua sudah sesuai prosedur, tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Kami yang lebih tahu kebutuhan. Selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Kami dari lembaga sosial. Kami dengar ada ketimpangan pelayanan dan minimnya transparansi di Desa Rogo. Kami akan evaluasi laporan ini. Desa bukan milik kepala desa, tapi milik rakyat. Kami hanya ingin keadilan seperti teman-teman kami lakukan di desa. Dua desa, dua cerita, tapi satu harapan. Otonomi daerah harus menghadirkan keadilan, bukan sekedar wewenang, tapi untuk kesejahteraan